Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gunawan. Saya akan membahas pertemuan ke-15 makroekonomi. 1. Apa tujuan utama dari kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada periode tersebut? Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kenaikan harga pangan dan energi akibat faktor global serta tekanan geopolitik menyebabkan lonjakan inflasi. Untuk meredam inflasi dan mencegah depresiasi rupiah yang lebih dalam, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate. 2. Jelaskan secara makroekonomi bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Pengaruhnya secara teori makroekonomi. A. Terhadap konsumsi rumah tangga. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman, terutama KPR, kredit kendaraan, dan cicilan konsumsi lainnya. Rumah tangga cenderung mengurangi konsumsi, khususnya barang tahan lama. Tabungan meningkat karena bunga simpanan lebih tinggi. B. Terhadap investasi sektor swasta. Cost of capital naik, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi baru. Proyek yang marginal atau kurang menguntungkan akan ditunda atau dibatalkan. Hal ini menyebabkan penurunan investasi real dalam jangka pendek. 3. Apakah langkah yang diambil BI termasuk kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif? Jelaskan alasannya. Langkah BI termasuk kebijakan moneter kontraktif. Alasannya, menaikkan suku bunga acuan adalah ciri khas kebijakan kontraktif. Tujuannya adalah mengurangi jumlah uang beredar dan menekan permintaan agregat agar inflasi tidak terus meningkat. 4. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah tekanan inflasi? Peran BI sangat strategis dan berlapis. A. Menyesuaikan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kepercayaan pasar. B. Operasi pasar terbuka, OMO, untuk mengelola likuiditas di pasar uang. C. Menjaga cadangan devisa untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. D. Mengawasi sistem perbankan agar tetap likuid dan tidak mengalami kepanikan akibat gejolak inflasi. E. Koordinasi dengan pemerintah, terutama untuk sinergi fiskal moneter. 5. Menurut Anda, apakah kebijakan moneter tersebut harus dikombinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah? Jika ya, bagaimana bentuk sinerginya? Kebijakan moneter sebaiknya dikombinasikan dengan kebijakan fiskal agar hasilnya lebih efektif. Bentuk sinerginya, kebijakan moneter, BI, kebijakan fiskal, pemerintah. Menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, memberikan subsidi pangan, energi untuk meringankan beban masyarakat. Menjaga stabilitas nilai tukar, melakukan belanja produktif, infrastruktur, UMKM, untuk mendukung pertumbuhan. Menahan konsumsi berlebih, memberi bantuan sosial terarah kepada kelompok rentan. Mengelola ekspektasi inflasi, menjaga defisit anggaran tetap terkendali, agar tidak memperburuk tekanan harga. Inti sinergi, BI menjaga stabilitas, sementara pemerintah menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.